Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan, di mana bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Untuk itu teman-teman sekalian, selamat datang pada diskusi kelompok 10 mengenai health security penolakan vaksinisasi COVID-19 yang mengancam keamanan Amerika Serikat pada tahun 2020 hingga 2022 pada studi keamanan internasional. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam bagi pendengar dan pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan topik terkait health security yang akan dipaparkan dalam 10 menit ke depan. Yang pertama akan dibacakan oleh partner saya, yaitu Salsabila Oktariani. Vaksinasi menjadi komponen penting dalam upaya penanganan COVID-19 di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri, ada sebagian orang yang menolak untuk divaksinasi COVID dengan alasan keamanan dan efektivitas vaksin. 21 Januari 2020, COVID-19 pertama kali memasuki Amerika Serikat dan menyerang keamanan negara dengan terdeteksinya 35 kasus warga yang terpapar. Banyaknya warga Amerika Serikat yang tidak antusias dalam program vaksinasi Amerika Serikat ini. Alhasil, wabah COVID-19 tidak terbendungi dan menyerang sektor-sektor kepentingan bagi Amerika Serikat yang terus menjadi ancaman bagi stabilitas negara. Pandemi COVID-19 di Amerika Serikat pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 21 Januari 2020 dan jumlah orang yang terdeteksi di seluruh Amerika Serikat telah mencapai 107 juta serta 1,17 juta orang meninggal dunia. 123 orang masih dirawat atau dalam kurung positif aktif dan 105.316 pasien dikatakan sembuh. Di tabel yang pada tahun 2020 ini, jajak pendapat NPR atau Maris baru-baru ini menemukan bahwa 1 dari 4 orang Amerika Serikat mengatakan mereka akan langsung menolak vaksin virus corona jika ditawarkan. 5% lainnya masih dalam kata ragu-ragu tentang apakah mereka akan mendapatkan suntikan atau tidak. Meskipun jumlah tertinggi untuk pria republik dan penduduk daerah pedesaan, masih ada sejumlah besar orang di segala usia dan sekelompok demografis yang mengklaim bahwa mereka akan mengatakan tidak. Dan di tabel pada 2021 ini, jumlah yang mungkin menolak vaksin tetap berpotensi terlalu tinggi untuk mengandung virus pernafasan seperti SARS-CoV-2 yang membutuhkan segmen besar populasi untuk kebal. Tidak ada yang tahu persis seberapa besar, tetapi berdasarkan penyakit lain, para peneliti percaya itu jauh di atas 32%. Populasi AS saat ini yang mendapatkan setidaknya 1 suntikan hingga saat ini. Masih ada banyak hambatan bagi Amerika Serikat untuk mencapai ambang-ambang kekebalan sekitar 80%. Dan beberapa yang tidak diketahui, tidak jelas, misalnya berapa banyak dari mereka yang mengatakan mereka akan menolak suntikan yang kebal karena mereka sudah terkena COVID-19. Dan kira-kira 20% dari populasi anak-anak di usia 16 tahun yang belum memenuhi syarat untuk menerima vaksin. Dalam aktor terlibat ini, ada aktor yang pro dan kontra. Yang bagian pro, yang pertama ada American Medical Association, atau yang disebut dengan AMA. Adalah organisasi profesi medis terbesar di Amerika Serikat. Mereka telah secara aktif mendukung vaksinasi COVID-19 dan berupaya meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin melalui kampanye, informasi, dan edukasi. Yang kedua, Anthony Fauci, atau Dr. Anthony Fauci adalah seorang dokter dan Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular Amerika Serikat. Ia telah menjadi juru bicara kunci dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 dan memberikan informasi yang akurat berdasarkan penelitian ilmiah. Dan yang ketiga, Centers for Disease Control and Prevention, atau yang disebut dengan CDC. CDC adalah lembaga federal yang bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat di Amerika Serikat. Mereka secara aktif mendukung vaksinasi COVID-19 dan menyediakan pedoman dan informasi terkini tentang vaksin. Dan yang kontra, yang pertama adalah Robert F. Kennedy Jr. Robert F. Kennedy Jr. seorang pendiri Children's Health Defense, atau disebut dengan CHD. Yang kedua, Informed Consent Action Network, atau yang disebut dengan ICAN.
ICAN adalah organisasi anti vaksin yang berfokus pada memperjuangkan persetujuan yang diinformasikan dalam hal vaksinasi. Yang ketiga, Jenny McCarthy adalah seorang aktris dan penulis yang telah menjadi tokoh terkenal dalam menyuarakan pandangan aktif vaksinasi berdasarkan klaim bahwa vaksin menyebabkan autisme pada anak-anak. Next. Understanding the Concept merupakan salah satu kebijakan di Amerika Serikat yang menjadi titik fokus ketegangan dan resistensi terkait vaksinasi COVID-19. Adalah sebuah konsep atau mandat atau persyaratan vaksin. Mandat vaksin mengacu pada kebijakan yang menjadikan vaksinasi sebagai persyaratan untuk kegiatan tertentu, akses ke tempat tertentu, atau pekerjaan di sektor tertentu. Di sini ada 3 jenis dari Understanding Concept. Yang pertama adalah kebijakan paspor dan vaksinasi. Konsep paspor vaksinasi yaitu dokumen yang menyatakan status vaksinasi seorang merupakan kebijakan lain yang menimbulkan ketegangan. Paspor ini telah diusulkan sebagai sarana untuk memverifikasi status vaksinasi untuk perjalanan, akses ke tempat tertentu, atau partisipasi dalam kegiatan tertentu. Oposisi terhadap paspor vaksin berasal dari kekhawatiran tentang privasi, potensi diskriminasi, dan pelanggaran kebebasan pribadi. Yang kedua, kebijakan pegawai. Beberapa pengusaha telah menerapkan kebijakan yang telah mengamanatkan vaksinasi COVID-19 ini untuk karyawan mereka. Hal ini khususnya terjadi di industri tertentu, seperti layanan kesehatan, di mana vaksin dianggap penting untuk keselamatan pasien dan karyawan. Namun, mandat ini menghadapi penolakan dari karyawan yang menolak persyaratan tersebut. Yang ketiga, mandat negara bagian dan lokal. Beberapa pemerintah negara bagian dan lokal telah menerapkan mandat atau persyaratan vaksin untuk kegiatan tertentu, seperti menghindari sekolah umum atau berpartisipasi dalam acara tertentu. Mandat ini menghadapi perlawanan dari individu atau kelompok yang mempertanyakan kebutuhan, keamanan, atau legalitas persyaratan tersebut, mengungkapkan keprihatinan tentang kejangkauan pemerintah dan kebebasan individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait describe the process, bagaimana pada awal mula mandat-mandat tersebut, bagaimana awal mula masyarakat yang menolak vaksinisasi di Amerika Serikat sehingga itu menimbulkan ketegangan yang berakibatkan ancaman bagi Amerika Serikat itu sendiri. Di mana awal mula dari ketegangan ini picu dari Presiden Amerika Serikat pada periode sebelumnya, yaitu Donald Trump, yang merupakan dari Partai Republik, di mana rata-rata Partai Republik adalah partai yang begitu keras, yang memiliki resistensi terhadap bagaimana orang-orang berhak atau layak tidaknya memiliki vaksinasi COVID itu sendiri. Sehingga begitu banyak penolakan yang terjadi, yang bahkan itu mereka mengatasnamakan atas aspek agama, budaya, maupun politik. Yang kemudian adanya perubahan epidemiologi dan varian virus, di mana keberhasilan konsep keamanan yang terpengaruh ini terjadi karena perubahan epidemiologi yang muncul dari varian baru virus. Begitu banyak konsep cara yang diberikan, namun begitu kurang penanganan oleh pihak pemerintahan Amerika Serikat itu sendiri. Akhirnya para masyarakat merasa tidak percaya terhadap apa yang dihadapi saat itu. Kemudian ada faktor politik dan sosial, di mana pada akhirnya apa yang menjadi permasalahan kesehatan, health security ini dibawa-bawa hingga ke keuntungan pribadi, yang dimana mereka mendapatkan ini sebagai loncatan untuk dimanfaatkan dalam faktor politik, yang dimana akhirnya menimbulkan polarisasi sosial yang dapat menghambat keberhasilan konsep keamanan dalam konteks keamanan kesehatan di Amerika Serikat. Yang terakhir, kurangnya perencanaan darurat dan respon terpadu, di mana ini akhirnya memicu banyaknya masyarakat di Amerika Serikat yang mulai tidak percaya dengan pemerintah karena begitu lambatnya dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini sendiri, yang dimana disampaikan di poin sebelumnya, begitu banyak mandat yang dikeluarkan, namun begitu sedikit mandat yang dapat di-cover, maksudnya dengan kata lain dilaksanakan, seperti mandat terkait pemerintahan lokal, yang dimana adanya anak kecil yang harus mendapatkan vaksinisasi, namun mereka belum memiliki cukup usia, sehingga itu mendapatkan kontroversi bagaimana mereka akan melanjutkan pendidikan mereka dan banyak lainnya halnya. Kemudian bagaimana outcome the process, bagaimana hasilnya terkait mandat yang telah diberikan dan bagaimana yang telah akhirnya dipaparkan, yaitu ada pertama rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan strategi penanganan COVID yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Terus kemudian semakin naiknya gerakan anti vaksin yang didukung oleh keberadaan para republik atau banyaknya masyarakat yang merasa diri mereka bebas untuk berpendapat dan bebas untuk menerima atau tidak menerima vaksin karena mereka adalah berada di negara demokrasi
demokrat di mana rakyat itu adalah bebas dan memiliki hak sendiri. Kemudian adanya ketidakpatuhan masyarakat di mana sangat penting padahal untuk masyarakat untuk dapat berpartisipasi untuk mengurangi penyebaran COVID ini sendiri, sehingga ini tidak mampu mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang kemudian terakhir adalah sekarang Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat telah menyetujui vaksin Pfizer untuk orang yang berusia 16 tahun ke atas. Untuk itu negara akhirnya dapat memberikan sejumlah bantuan untuk mereka yang kesulitan beraktivitas di dalam ruangan seperti saat pendidikan maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang memerlukan vaksinasi itu sendiri. Meskipun demikian, hal itu terjadi ketika 2021 yang dimana semuanya begitu naik intensitas di Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian kita akan melihat outlook the data, di mana akibat lambatnya pemberian yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat itu sendiri, pengangguran yang diakibatkan COVID-19 itu melonjak pada April 2020 ke tingkat yang tidak terlihat dari biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, yang hingga mencapai 4,9% pada Oktober 2001 dibandingkan dengan 35% pada Februari 2020. Terlebih lagi tingkat pengangguran resmi ini tidak mengecualikan adanya kehilangan pekerjaan oleh warga Amerika Serikat sendiri. Kemudian masih ada 4,2 juta pekerjaan lebih sedikit pada Oktober 2021 dibandingkan pada 2020 karena banyaknya bisnis maupun UMKM yang ada di Amerika Serikat harus menutup atau bangkrut. Yang kemudian data dari OECD Amerika Serikat, catatan tinjauan ekonomi Amerika Serikat, di mana PDB real diproyeksikan akan tumbuh 1,6% pada tahun 2003 dan 1% pada 2024. Namun sebelum itu kita juga perlu memperhatikan bagaimana pada data 2020 hingga 2022 tersebut terdapat banyak minus terutama dalam konsumsi masyarakat itu sendiri di Amerika Serikat, sehingga itu menjadikan kekhawatiran bagi Amerika Serikat untuk dapat maju dan naik pulih kembali. Kesimpulan yang dapat diberikan yaitu adalah banyak masyarakat pada akhirnya frustasi, marah, dan ketakutan akibat bagian masyarakat yang kontra terhadap vaksinasi COVID-19 ini. Meskipun mereka adalah bagian dari masyarakat, mereka juga masih ada yang merasa diri mereka terancam bukan karena akibat dari pemerintah tetapi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian adanya sekitar 57,4% populasi Amerika Serikat telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19 dan sekitar 49,5% telah divaksinasi penuh menurut data CDC 2021. Penyebaran wabah COVID-19 terus meningkat hingga pada data terakhir 10 Maret 2023 terdapat 103,8 juta terkonfirmasi COVID-19 dan data statistik belum menunjukkan adanya penurunan dari data awal 2020 COVID-19 menyerang Amerika Serikat itu sendiri dan sempat naik begitu tinggi pada tahun 2021. Kemudian ekonomi Amerika Serikat masih mengalami resesi dan inflasi karena adanya ketegangan dan keamanan yang perlu diperhatikan sehingga ekonomi Amerika Serikat sangatlah terganggu akibat dari rusaknya keamanan kesehatan di Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian sektor layanan kesehatan seperti rumah sakit yang masih harus dipulihkan akibat hampir jatuh sebanyak 90%, di mana akhirnya perdagangan dan ekonomi yang harus dilakukan Amerika Serikat dialokasikan untuk pembangunan kembali Amerika Serikat itu sendiri. Demikian presentasi dari kami kelompok 10 terkait health security di Amerika Serikat yang dapat mengancam keutuhan Amerika Serikat sendiri pada tahun 2020 hingga 2022. Terima kasih telah mendengarkan kami dalam memaparkan presentasi kami. Mohon maaf atas kekurangannya karena segala berlebihan adalah milik Allah semata dan saya Hengki Kurniawan dan teman saya Salsabila Oktariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.